Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmega dari Prodi Sosiologi Agama 4B. Di sini saya akan membahas isu tentang SEA Games yang tidak lagi sama. Atlet senam ritmik Indonesia, Suciaji Narendra, mendadak viral setelah mencurahkan kekecewaannya karena tidak diberi kesempatan untuk tampil pada SEA Games 2021 Vietnam dalam sebuah tayangan siniar di YouTube pada April lalu. Sutiaji kembali menjadi perbincangan warganet seusai menulis surat terbuka setelah dia dipastikan tidak dikirim ke SEA Games Vietnam, baik dengan biaya APBN maupun dana pribadi. Dalam surat terbuka tersebut, atlet kelahiran New York, Amerika Serikat itu mengeluhkan sistem saat ini ketika para atlet tidak diberi kesempatan yang cukup untuk bisa bersaing pada kompetisi internasional. Ia mengatakan bahwa Indonesia perlu melakukan rekonstruksi besar-besaran dalam sistem struktur organisasi olahraga. Kondisi tak jauh berbeda terjadi pada cabang olahraga futsal yang pada awalnya tidak masuk dalam daftar cabang olahraga yang dikirim ke SEA Games 2021. Hal itu juga sempat menjadi topik obrolan yang ramai diperbincangkan di media sosial. Warganet mempertanyakan alasan pemerintah tidak mengirimkan tim nasional futsal Indonesia ke SEA Games, padahal mereka mampu lolos final Piala Futsal AFF 2022 pada April lalu. Kasus Suciaji dan timnas futsal tampaknya hampir serupa. Keduanya sama-sama ingin tampil di SEA Games Vietnam. Namun, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan keputusan yang berbeda. Kemenpora memutuskan memberangkatkan timnas futsal putra, tetapi tidak mengirimkan atlet senam ritmik, termasuk Suciaji Narendra. Pasalnya, pemerintah hanya akan menerjunkan atlet dan cabang olahraga yang berpotensi meraih medali ke SEA Games di Vietnam. Timnas futsal dinilai berpotensi menyumbang setidaknya medali perak SEA Games, sementara Suciaji dianggap tidak memiliki peluang itu ataupun rekam jejak prestasi pada multi-event maupun single event regional dan internasional, sehingga belum bisa diikut sertakan dalam SEA Games tahun ini. Pada SEA Games 2021, tim senam Indonesia hanya menurunkan 4 atlet yang bakal berlaga pada nomor artistik saja, yang mempunyai rekam jejak perolehan medali emas pada edisi 3 tahun lalu di Filipina. Sebagai gambaran, senam Indonesia meraih 2 emas, 4 perak, dan 2 perunggu pada SEA Games 2019 di Filipina. 2 medali emas itu didapat dari nomor artistik yang masing-masing diraih oleh Agus Adi Prayoko dalam kategori vault putra dan Rifda Irvana Lutfi dalam kategori vault putri. Sedangkan 4 medali perak diraih oleh artistik nomor all-around, balok keseimbangan, senam lantai, serta mixed trio di nomor aerobik. Sementara itu, dari nomor senam ritmik, tidak ada satupun atlet Indonesia yang mampu menyumbangkan medali. Perolehan medali pada ritmik didominasi oleh Malaysia, Filipina, dan Thailand. Sistem yang berbeda. Kemenpora kini mempunyai parameter lain dalam sistem pengiriman atlet ke multi-event internasional dalam menciptakan paradigma baru yang sejalan dengan desain besar olahraga nasional atau DBON, bahwa SEA Games hanya menjadi sasaran antara atau batu loncatan, tujuan utama adalah Olimpiade. Langkah besar itu dimulai di Vietnam yang menandai untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi mengirimkan sebanyak-banyaknya atlet ke multi-event olahraga Asia Tenggara itu. Pada SEA Games yang pelaksanaannya tertunda 1 tahun itu, Merah Putih hanya menerjunkan 499 atlet dari 32 cabang olahraga, berkurang hampir separuh dibandingkan ketika SEA Games 2019 di Filipina. Indonesia turun dengan kekuatan 841 atlet dari 52 cabang olahraga.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bahkan tak mau mengumbar target medali maupun peringkat akhir seperti yang biasa dilakukan para pemangku kebijakan pada setiap penyelenggaraan multi-event internasional. Zainuddin menekankan bahwa SEA Games selain merupakan sasaran antara, juga menjadi proses awal untuk menjaring atlet-atlet profesional yang bisa naik level ke Asian Games hingga Olimpiade. Dia bahkan meminta kepada atlet dan induk cabang olahraga The Bond untuk fokus terhadap single event yang masuk dalam kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Untuk mewujudkan paradigma baru prestasi olahraga agar bisa diterima publik, terutama para atlet tentunya, akan membutuhkan waktu lama. Namun, langkah awal yang dilakukan di SEA Games Vietnam ini patut diapresiasi demi memacu para atlet agar terus memperlihatkan potensi dan berprestasi di pentas dunia, agar tidak tersisih oleh atlet lain untuk mewakili Indonesia di setiap multi-event internasional. Baiklah, itulah pembahasan saya terkait isu SEA Games yang tidak lagi sama. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.